Apakah kalian tahu definisi dari kata sampah sebenarnya? Berikut adalah fakta-fakta bahwa anggota DPR adalah sampah masyarakat yang sesungguhnya. 580 sampah di gedung DPR. Baru saja dilantik untuk meramaikan pertunjukan aksi tipu-tipu di sebuah negeri dagelan. Dan mereka semua siap siaga dengan kuda-kuda yang kokoh untuk menghabiskan dan menghambur-hamburkan uang rakyat yang tersimpan di kotak pemerasan negara. Dengan nafsu kelaparan yang luar biasa, mereka pasti akan melupakan janji-janji mereka saat kampanye. Lalu dengan naluri keserakahan yang sangat buas, mereka pasti akan memperkaya diri sendiri, dan mereka semua pasti akan tutup mata dan telinga saat rakyat bersuara. Kenapa DPR lebih pantas dikatakan seperti tumpukan sampah? Karena mereka terpilih bukan hasil murni dari pilihan pikiran dan suara rakyat, tapi karena terjadinya transaksi jual-beli suara antara mereka dan rakyat jelata. Maka dari transaksi jual-beli suara itulah muncul pikiran dalam benak mereka untuk mengembalikan modal yang sudah terkuras. Jika ada peluang untuk korupsi, maka mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menimbun uang sebanyak mungkin yang mereka bisa. Jadi kalian jangan terlalu berharap bahwa mereka akan menepati janji, ataupun mendengarkan suara dan aspirasi dari kalian lalu menyuarakannya. Karena tujuan yang tertanam di dalam otak dan alam bawah sadar mereka sebenarnya adalah bagaimana caranya agar mereka tetap duduk di kursi jabatan lalu mencari muka kepada ketum-ketum parpol. Pekerjaan yang ditugaskan akan mereka anggap seperti taman bermain kanak-kanak yang penuh dengan mainan dan keseruan. Tapi perlu kalian ketahui bahwa gaji seumur hidup beserta tunjangan mereka sungguh tidaklah main-main. Fasilitas yang mereka dapatkan juga bukan kaleng-kaleng. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, makanan, kesehatan, dan seluruh keluarga mereka akan mendapatkan kenyamanan dan pelayanan VIP melebihi kelas hotel bintang 5 yang full service. Selama mereka menjabat sebagai anggota DPR, mereka tidak akan pernah merasakan jalanan yang penuh kemacetan ataupun lampu merah seperti yang kalian alami setiap hari. Karena saat mereka lewat, maka jalanan seketika berubah menjadi jalan milik nenek moyang mereka, dan dengan penuh arogansinya mereka akan melibas dan menerobos semuanya. Kemana-mana mereka akan dijaga dan dikawal dengan super ketat dengan bunyi sirin dan lampu strobo yang sangat membagongkan. Jika mereka lewat, tapi kalian tidak memberikan jalan untuk mereka, maka bersiaplah kalian akan diminta untuk memilih segera diungsikan antara rumah sakit atau kuburan. Jika mereka melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, maka negara paling depan akan membiayai semua anggarannya. Lalu mereka akan menjadikan itu sebagai wisata liburan yang harus diikuti oleh seluruh sanak saudara dan keluarga mereka. Itulah wajah asli wakil-wakil kalian yang sebenarnya, maka nikmatilah hasil politik uang dari penjualan suara kalian masing-masing. Jadi jangan pernah menyesal, karena itu tidak pantas untuk kalian katakan. Selama kalian memiliki mental sogokan, maka jangan berpikir untuk dibalas dengan ketulusan. Karena apa yang kalian tabur, maka itu juga yang akan kalian tuai. Jadi nikmatilah uang kampanye yang sedikit, tapi banyak rasa sakit dan penuh rasa pahit. Shinra Tensei. Dalam DPR sekarang, siapa yang mewakili orang kecil? Gak ada. Karena kita tidak punya partai kiri. Kiri itu tidak sama dengan komunis. Di kebanyakan demokrasi, ada partai yang memang akan dipilih, misalnya oleh petani kecil, buruh industri, nelayan kecil, orang yang di Jakarta hidup dari pinggir jalan. Gak ada partai yang mewakili mereka. Yang masuk ke DPR hanya orang yang kaya raya. Saya tidak mengatakan semua orang kaya raya itu orang korup, tidak. Tapi tentu mereka tidak bisa mewakili orang kecil. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju
kita bisa tambah Tenge. Selesai bikin kekacauan, preman dan aparat malah berangkulan. Memang bikin heran kan, kesannya kok antara preman dan aparat bersahabat erat. Dan makin terang-terangan. Penyerangan preman ke acara diskusi forum tanah air ini benar-benar mengotori wajah demokrasi Indonesia, Pret. Lebih dari itu, tengarah betapa hancurnya peradaban Indonesia, Lek, dan sejumlah peristiwa represi yang belakangan terjadi, tengarah bahwa Mulyono sudah benar-benar panik. Mimpi menjadi pemimpin yang dikenang hancur berantakan. Kepemimpinannya banyak berlumur skandal pelanggaran hukum dan konstitusi. Juga perilaku keluarganya sedemikian memalukan sekaligus beresiko secara politik dan hukum. Otak paranoidnya membuatnya makin kalap. Tapi ya mosok kemudian sedemikian vulgar mengerahkan preman bermain mata dengan aparat. Peristiwa itu membawa pesan, Lek, agar tidak ada yang berani main-main dengan Mulyono di menjelang akhir kekuasaannya. Gerakan pikiran kritis sekecil apapun akan ditekan dengan premanisme. Begitu juga setiap upaya membongkar aib diri dan keluarganya akan ditekan dengan kriminalisasi. Contohnya Roy Suryo yang serius membongkar fakta Fufu Fafa berujung dilaporkan ke Bareskrim. Kalau model kepemimpinan seperti Mulyono terus terjadi, Indonesia bisa benar-benar bubar, Pret. Ajur cum. Coba lihat bagaimana milik publik dijadikan milik private oleh pengembang PSN PIK 2 dengan mengambil sungai sebagai wilayah mereka, mengambil bantaran sungai sebagai tempat mereka membangun bangunan dan menjadikan hutan mangrove milik negara, milik perhutani yang sudah ditanam sekian ratus tahun, dipelihara sekian tahun sebagai tempat wisata mereka. Dan karena digambar mereka ini nilai rencana adalah dibangun jembatan ke sini, ke seberang sini, padahal ini milik negara. Sementara dia tidak membangun apa-apa dan dia akan menikmati semua itu, keuntungan itu adalah untuk mereka. Dan inilah betul-betul negara. Saya lama di birokrasi. Pada saat seperti ini, maka negara harus mendapatkan kompensasi dan pembagian hasil jangka panjang dari pemanfaatan lingkungan yang seperti ini. Karena ini betul-betul diambil oleh privat. Berapa ratus kilometer yang diambil, dan bukan hanya sungai ini loh yang terjadi. Ada sungai Sisadane, sungai Dadap, sungai Kohot, berbagai sungai, bantaran sungai yang ada di wilayah PSN PIK 2, semua sepertinya akan seperti ini, diambil bantarannya untuk dikuasai dan dijual. Dan inilah wilayah yang sangat mahal harganya, ini di atas 30 juta per meter. Nah, dijual oleh mereka karena dia menjual lingkungan. Dan kepada menteri yang mengeluarkan izin bahwa ini eco city bagi mereka dengan memanfaatkan aset negara untuk keuntungan mereka. Ini menurut saya ini harus diaudit kebijakan ini, dan semua yang terlibat menyerahkan aset negara itu tidak boleh hidup bebas dengan menikmati menyerahkan aset negara ini kepada pengembang. Ini di depan mata kita sangat jelas. Bantaran sungai diambil, sungai dikuasai, dan lingkungan mangrove akan dijadikan tempat wisata oleh mereka tanpa mengeluarkan uang apapun, dengan mengusir rakyat, mengusir perhutani, mengusir masyarakat yang sudah mengelola hutan ini puluhan tahun dengan menata mangrove, dan dia hanya menikmati. Kurang biadab apa kalian terhadap bangsamu. Terima kasih. mantap endingnya. Halo Sobat Pik 2, pada hari ini saya Stacy sedang berada di River Safari Singapura. Nah, nantinya di Pik 2 akan ada kawasan seperti ini, tapi tentu lebih berbeda dan lebih menarik. Mengapa? Karena di Pik 2 akan ada mangrove safari pertama di Indonesia dan menjadi yang terbesar karena hutan mangrove-nya di kawasan seluas kurang lebih 160 hektar.